Kamis 23 November tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi penentuan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilu tahun 2024. Acara yang diselenggarakan di Hallroom Rumah Makan Mekarsari ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Trenggalek, Bawaslu, pimpinan partai politik dan LO, serta OPD terkait. Dalam sambutannya mewakili Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, anggota KPU Kabupaten Trenggalek Istatin Nafiah menyampaikan tentang tindak lanjut rencana titik pemasangan alat peraga kampanye, baik tingkat desa maupun kecamatan. Merupakan rangkaian acara yang sudah kita laksanakan di awal kemarin, tentunya juga melibatkan kawan-kawan yang juga hadir terkait dengan penentuan titik lokasi alat peraga kampanye, yang mana kami dari KPU Kabupaten Trenggalek sudah menindaklanjuti kepada kawan-kawan ad-hoc kita yang ada di tingkat desa dan juga di tingkat kecamatan untuk kemudian berkoordinasi dengan stakeholder di tingkatnya untuk kemudian menentukan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Jadi pada siang hari ini nanti kita akan menindaklanjuti kita untuk siap melaksanakan tahapan demi tahapan untuk menyongsong 82 hari pemilu serentak tahun 2024, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. Jadi mulai hari Selasa di tanggal 28 November 2023 nanti selama 75 hari ke depan, yaitu sampai pada tanggal 10 Februari 2024 adalah masa kampanye. Dalam hal ini maka diperlukan sinergitas tentunya dengan pemerintah daerah dan juga para peserta pemilu untuk kemudian membuat kesepakatan terkait dengan titik pemasangan alat peraga kampanye. Selanjutnya, acara sosialisasi dan rapat koordinasi penentuan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilu tahun 2024 dipimpin dan dipandu oleh Nurani Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Trenggalek. Dan kita selaku penyelenggara pemilu juga akan tetap konsisten untuk berlaku adil bagi siapapun mereka yang menjadi peserta pemilu. Dan kami dari penyelenggara juga akan selalu memperlakukan semua partai politik dan peserta pemilu secara setara, meskipun berlangsung hanya waktunya singkat dibanding 2019 kemarin. Kalau 2019 kemarin kan waktunya cukup panjang ya, hampir 8 bulan, 7 bulan lebih. Nah waktunya kali ini sangat mepet, hanya sekitar, bukan hanya sekitar ya, tepatnya 75 hari. Jadi ini tentu saja akan dimanfaatkan oleh teman-teman peserta pemilu. Kalau menurut peraturan peserta pemilu itu adalah calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, itu pertama. Kedua adalah partai politik yang mengusung calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Dan yang ketiga adalah calon perseorangan, calon anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tapi juga ada metode kampanye yang dilakukan hanya pada masa 21 hari, yaitu kampanye rapat umum, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan media daring. Jadi ada iklan kampanye yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu. Itu waktunya nanti 21 Januari sampai 10 Februari. Kemudian nanti masuk masa tenang. Poros lama belok kanan sesuai dengan estetikanya kan boleh. Nah, mungkin dia kota bisa dimunculkan.
Kalau yang disampaikan Pak Triadi kemarin itu peraturan-peraturan itu hanya terkait misalnya cara pemasangannya. Misalnya dalam PP nomor berapa gitu, itu pemasangan spanduk tidak boleh melintang misalnya. Kebetulan saat ini ada Bapak juga dari kepolisian. Ketika kami mengalami misalnya perusahaan KPK semacam itu langkah kami sebagai peserta pemilu itu bagaimana? Apakah itu termasuk unsur pelanggaran pemilu atau mungkin bahkan pidana ketika kita laporkan? Kalau nanti hubungannya begitu, ya saya kira juga tidak bagus. Kalaupun mungkin itu usulan kami, kalaupun memasang itu di tempat-tempat yang strategis seperti itu, mungkin bareng, mungkin bisa berupa bendera atau lambang partai yang mungkin tidak mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Ternyata pihak pengelola pasar pun tidak membolehkan, nanti kan lanjut bisa-bisa KPU ya, tapi dari satu Pak berkaitan dengan pemasangan reklame ini, kami berpedoman pada peraturan Bupati Trenggalek nomor 14 tahun 2014 tentang cara penyelenggaraan reklame. Di pasal 6 ini yang huruf C, kawasan larangan yang tersebut untuk fasilitas layanan kesehatan, kemudian proses belajar mengajar, tempat ibadah, kemudian jalan pemuda, jalan Kang Joko, jalan Wahid Hasyim, dan jalan Hasyim Asyari. Di sepanjang lokasi yang sudah akan ditetapkan ini bukanlah sebuah ruang kosong. Bisa saja sudah banyak reklame-reklame yang ada di dalamnya. Apakah reklame yang menempel di toko ataukah reklame yang mungkin dipasang di sepanjang jalan yang rencananya akan ditetapkan ini sesuai dengan ketentuan maupun sesuai dengan etika dan yang lain-lain yang sudah dijelaskan tadi. Ini harap nanti juga bisa memperhatikan itu, tidak memasang APK di depan reklame yang sudah punya izin, baik itu reklame komersil maupun non komersil yang sudah berizin, yang sudah membayar juga pajak retribusi, supaya nanti juga tidak ada konflik dengan pemilik reklame yang bersangkutan. Jadi konteksnya adalah konteks pemilu, tanda kutip tidak sudah dicanangkan oleh KPU RI bahwa pemilu yang gembira dan sebagainya. Yang kita pakai ini sekarang kan tinggal undang-undang pemilu dan undang-undang pileg, undang-undang pemilu yang di dalamnya ada pileg dan itu kan begitu. Kan sudah ada batasan-batasannya, tidak boleh masang di depan tempat ibadah, di depan tempat pendidikan dan sebagainya. Ya ini saja, dengan kalau saya seperti itu.